Qososul Quran. Demikian nama lingkup kajian dalam Ulumul Quran yang khusus membahas mengenai kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah mengenai umat terdahulu cukup banyak dijumpai dalam narasi Al-Quran. Maka, tidak heran jika kemudian para pakar Ulumul Quran membuat lingkup kajian tersendiri mengenai hal ini. Dalam Al-Quran, kisah mengenai nabi ataupun umat terdahulu tidak semua dijabarkan secara rinci. Hal ini kemudian membawa para pakar tafsir harus membuka lembaran Israiliyat untuk menjelaskan lebih lengkap mengenai kisah yang termaktub dalam Al-Quran. Salah satu dari kisah yang membutuhkan penjelasan lebih dari nukilan Israiliyat dalam Al-Quran adalah kisah dua putra Nabi Adam alaihissalam. Pada kenyataannya, kisah Qabil dan Habil dalam Al-Quran tidak selengkap kisah keduanya, sebagaimana yang tercatat dalam buku-buku kisah 25 Nabi atau buku lain yang memuat kisah mengenai keduanya. Dalam surat Al-Maidah ayat 27-31, Al-Quran hanya menjelaskan bagaimana salah seorang di antara keduanya membunuh saudaranya karena merasa iri, di mana pengorbanannya tidak diterima, namun pengorbanan saudaranya diterima. Nafsu yang terdorong amarah membuatnya rela membunuh saudaranya sendiri. Setelah pembunuhan ini, ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan adalah suatu kesalahan. Allah kemudian mengutus seekor burung gagak agar dapat memberikan contoh kepada si pembunuh bagaimana mengubur jenazah saudaranya. Burung tersebut kemudian menggali tanah dan diikutilah oleh si pembunuh. Mayoritas ulama, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Katsir, sepakat mengatakan bahwa nama dari kedua anak Nabi Adam yang diceritakan pada rentetan ayat di atas adalah Qabil dan Habil. Qabil yang merupakan si pembunuh terbakar amarah karena merasa dengki dengan nikmat yang telah diberikan kepada Habil. Puncak dari amarahnya tersebut adalah kisah pembunuhan sebagaimana yang telah dikisahkan di atas, yaitu ketika pengorbanan Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan bahwa setiap kali Hawa hamil, ia melahirkan anak kembar, laki-laki dan wanita. Hawa melahirkan Qabil bersamaan dengan Iklimah, kemudian melahirkan Habil bersamaan dengan Labuda. Allah kemudian mensyariatkan kepada Adam untuk menikahkan putra-putrinya. Maka kemudian Adam menikahkan putra-putrinya ini secara bersilangan, yaitu antara kembar satu dengan kembar yang lainnya. Qabil kemudian dinikahkan dengan Labuza, dan begitu pula sebaliknya, Habil dinikahkan dengan Iklimah. Namun, Qabil menolak rencana ini karena menurutnya Labuda tidak secantik saudarinya. Ia ingin menikahi saudarinya Iklimah yang cantik itu, bukan dengan saudara Habil. Permasalahan ini kemudian dibawa kepada Nabi Adam. Maka kemudian Adam memerintahkan agar keduanya berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang diterima kurbannya, maka ia akan dinikahkan dengan saudari mereka, yakni Iklimah. Habil yang merupakan seorang pengembala mempersembahkan domba yang begitu gemuk dan terbaik di antara gembalaannya. Adapun Qabil yang merupakan seorang petani hanya mempersembahkan beberapa tanaman yang bukan hasil panen terbaik. Lantas, api yang menjadi tanda diterimanya persembahan dua saudara itu melahap domba yang dikurbankan oleh Habil, namun meninggalkan hasil panen Qabil. Qabil yang melihat hal tersebut lantas bertanya kepada Habil, "Apakah kamu akan berjalan di antara orang-orang, kemudian mereka mengetahui persembahanmu diterima, namun tidak dengan persembahanku?" Habil lantas menjawab, "Demi Allah, orang-orang tidak akan melihatku karena engkau lebih baik dari diriku." Qabil yang masih tidak terima kemudian mengatakan, "Aku akan membunuhmu." Lantas Habil menjawab, "Apa salahku? Sesungguhnya Allah hanya akan menerima kurban dari orang yang bertakwa." Dalam riwayat Al-Qurtubi, Habil menjawab, "Mengapa engkau akan membunuhku, padahal aku tidak melakukan kesalahan apapun? Aku tidak berdosa jika Allah menerima kurbanku. Jika pengorbananku diterima karena aku bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah hanya akan menerima kurban dari orang yang bertakwa."
Maka kemudian Qabil benar-benar membunuh Habil. Lantas dikirimkan kepadanya burung gagak yang menggali tanah untuk menguburkan gagak lain yang telah mati. Qabil lantas bergumam, "Aduhai, celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat mengubur mayat saudaraku ini?" Kemudian, ia meniru gagak tersebut dan dikuburlah mayat Habil. Sebagai petunjuk bagi umat manusia, setiap cerita dalam Al-Quran tentu memberikan hikmah kepada pembacanya. Mengenai kisah Qabil dan Habil, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, "Sesungguhnya Allah menjadikan dua anak Adam sebagai perumpamaan bagi kalian. Maka ambillah yang terbaik di antara mereka dan tinggalkan yang buruk." Inti dari hikmah yang dapat diambil dari kisah ini adalah bahaya perasaan iri dan dengki. Qabil yang iri dan dengki atas pencapaian Habil membuatnya gelap mata dan melakukan hal yang buruk. Atas perbuatan ini, Allah secara tersurat mengutuknya sebagai orang yang merugi. Dari kisah ini pula tersirat bahwa segala sesuatu yang dipersembahkan kepada Allah haruslah total dengan perjuangan yang terbaik. Dalam cerita di atas, Habil memberikan persembahan dengan domba terbaik dan yang paling gemuk. Namun Qabil hanya mempersembahkan hasil panen yang jelek. Maka kemudian Allah tidak menerima persembahan dari harta yang tidak baik. Hikmah ini kemudian selaras dengan narasi Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 92, di mana Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui.